Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam kasih sejahtera bagi kita sekalian. Minggu 14 Juni 2020, Majelis Jemaat GKU BSD mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online di rumah masing-masing melalui channel YouTube GKU BSD. Kiranya ibadah hari ini berkuasa mengubah hidup kita semakin serupa karakter Kristus. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus atau ingin mendaftar menjadi anggota jemaat, dapat menghubungi gembala sidang atau majelis jemaat. Hari ini kita dilayani oleh gembala sidang kita, Pendeta Jenny Victoria Telehala, STH. Kemudian persembahan ibadah minggu, perpuluhan dan persembahan syukur jemaat dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke majelis jemaat atau dapat ditransfer ke rekening GKU BSD dengan nomor rekening di bawah ini atau dapat dilihat di WhatsApp grup media jemaat GKU BSD. Dukungan doa untuk jemaat yang sakit dan dalam pemulihan, Bapak Yaneman Risakota, Bapak Henry Forman Bule Galangi, Ibu Tiurlan Huta Barat, Saudara Ebet Tohu. Jika ada jemaat yang sakit, mohon untuk disampaikan informasinya melalui WhatsApp ke majelis jemaat atau media jemaat agar dapat kita doakan bersama. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Yuniar 16 Juni 2020 sebagai hadiah Nats Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Selanjutnya Saudara Gian Egbert Silitonga 16 Juni 2020 sebagai hadiah Nats Ulangan 5 ayat 33. Kiranya hikmat Tuhan menuntun setiap langkahnya dan berkat Tuhan tercurah selalu. Doa bersama jemaat dan doa persiapan perjamuan kudus diadakan hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, jam 19.30 di rumah kita masing-masing, bersama keluarga dengan menggunakan aplikasi Zoom. Diharapkan setiap keluarga dapat menginstal aplikasi Zoom di HP-nya masing-masing, sehingga saat doa bersama dapat dilaksanakan secara live bersama-sama dengan gembala sidang dan jemaat lainnya. ID Zoom akan diinformasikan sebelum ibadah di WhatsApp grup media jemaat GKU BSD. Perjamuan kudus pertengahan tahun, majelis mengundang warga sidi jemaat GKU BSD agar dapat mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus pertengahan tahun yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2020 pukul 9 WIB secara online melalui channel YouTube GKU BSD dan akan dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Jenny Victoria Telehala STH. Atestasi masuk menjadi anggota jemaat GKU BSD, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat menjadi anggota baru di Jemaat GKU BSD kepada keluarga Ibu Rosilina Jakarias atau Oma Ros. Tuhan Yesus menjadi kepala dalam keluarga. Amin. Untuk pokok doa, laporan keuangan, serta info lainnya dapat dilihat di WhatsApp grup media Jemaat GKU BSD. Demikianlah warta Jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita diam sejenak, menundukkan hati, mempersiapkan roh dan pikiran bagi Allah. Marilah kita bangkit dan berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 222A ayat 1 dan 2. Agungkan kuasa namanya.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Jemaat dipersilakan duduk. Pada hari ini, nas pembimbing berbunyi sebagai berikut. Roma 5 ayat yang ke-11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengaku dosa secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Terangilah hidup kami agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Marilah kita bersama-sama mengaku, ya Bapa kami yang pemurah dan pengampun, kami menyadari kesalahan kami. Kami mengakui segala dosa yang telah kami perbuat terhadap-Mu.
maupun terhadap sesama kami, baik di dalam pikiran kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku bagi kita. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebab beginilah firman Allah dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat dalam Yeremia 9 ayat yang ke-24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyi dari Kidung Jemaat 57 bait yang pertama dan kedua. Padamu
kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami memuji dan mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami sangat memahami bahwa seluruh kehidupan kami sungguh ditentukan oleh Engkau dan firman-Mu. Sebab itu pada saat ini kami mau berdoa supaya kiranya Engkau Tuhan menjamah hati kami masing-masing, sehingga hati dan pikiran kami sepenuhnya tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Engkau menolong kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh mengambil keputusan untuk hidup berdasarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan menyertai saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang memberkati kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 11. Untuk itu saya mengundang jemaat berdiri. Roma 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Roma 5 ayat 1 sampai 11. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya manusia cenderung untuk bermegah atau membanggakan dirinya sendiri. Ada yang membanggakan dirinya atas kekayaan yang dimilikinya, atas jabatan, atas kepintaran, atau hal-hal yang lain yang sifatnya lahiriah. Tetapi pada pagi hari ini, di dalam firman Tuhan, Paulus mengajak umat Tuhan. Paulus mengajak kita supaya kita juga bermegah
bukan kepada hal-hal lahiriah seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi Paulus mengajak kita untuk bermegah di dalam sesuatu yang nilainya lebih tinggi, di dalam sesuatu yang sangat berkualitas. Di dalam hal apa saja kita harus bermegah? Kalau kita membaca firman Tuhan, di sini Paulus mengajak umat Tuhan untuk bermegah. Kalau kita memikirkan kata bermegah, maka bermegah itu secara sederhana artinya membanggakan diri. Membanggakan diri karena sesuatu yang bernilai yang kita miliki. Bisa juga berarti bergembira atas sesuatu yang kita banggakan. Dan di dalam kata bangga itu juga ada unsur mengandalkan. Jadi kalau seorang itu bermegah dengan kepintarannya, berarti di dalamnya juga terkandung pengertian bahwa dia mengandalkan kepintarannya tersebut. Begitu juga ketika seorang bermegah di dalam kekayaannya dan di dalam hal-hal yang lain. Kalau kita membaca Roma pasal 2, khususnya ayat 7 dan juga ayat yang selanjutnya, di situ Paulus mengkritik orang Yahudi yang pada saat itu mereka sangat membanggakan kesalehannya, yang sangat membanggakan Taurat yang dimilikinya, karena memahami bahwa ketika mereka bisa menguasai hukum Taurat dan melakukannya, maka dari situ mereka bisa memperoleh keselamatan. Tetapi di dalam bagian ini Paulus memakai kata bermegah bukan untuk mengkritik, bukan untuk mengecam, tetapi di bagian ini Paulus menggunakan kata bermegah sebagai kata untuk mengungkapkan sukacita. Kenapa kita mesti bermegah? Kenapa kita mesti bersukacita? Karena kalau kita membaca di dalam pasal 5 ayat 1 dan 2, di situ Paulus menunjukkan ada berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi orang percaya, yaitu bahwa setiap orang yang berdosa oleh imannya kepada Tuhan Yesus Kristus dibenarkan di hadapan Allah, dan akibat pembenaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka orang yang percaya itu mengalami pemulihan hubungan dengan Allah. Ada damai sejahtera dengan Allah. Kita hidup dalam damai sejahtera oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah hal yang mesti kita megahkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Manusia boleh mengalami kembali hubungan yang utuh, pemulihan dalam hubungannya dengan Tuhan, mendapat akses, mendapatkan jalan masuk untuk menerima kasih karunia Allah di dalam hidupnya. Bahkan lebih jauh daripada itu, manusia yang berdosa bukan hanya dibenarkan, bukan hanya bisa berdamai kembali dengan Allahnya, tetapi di masa yang akan datang, di dalam ayat yang kedua dikatakan, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Inilah yang menjadi dasar kemegahan orang percaya. Bahwa orang percaya tidak bermegah kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Kenapa? Karena hal-hal yang lahiriah itu hanya sementara saja. Hal-hal yang lahiriah itu tidak menentukan keselamatannya, khususnya di dalam kekekalan. Tetapi ada hal yang istimewa yang menjadi dasar kemegahan orang percaya, yaitu orang percaya bermegah di dalam karya Allah yang dilakukan melalui Yesus Kristus, yang membenarkan dia dan memberikan pengharapan bagi dia di masa yang akan datang. Itu hal yang pertama, bermegah di dalam pengharapan. Bahwa apa yang Allah janjikan ketika orang percaya nanti hidup di dalam kekekalan memang belum terjadi pada saat dia di dunia ini, tetapi akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau kita membaca misalnya dalam 1 Korintus 15 ayat 43, di situ tubuh manusia yang berdosa yang sudah ditebus itu akan mengalami perubahan, ya, dari tubuh yang binasa, tubuh yang berdosa akan digantikan dengan tubuh sorgawi, tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak bisa lagi mengalami kebinasaan.
tubuh yang tidak lagi bisa mengalami penderitaan dan berbagai hal yang membawa pergumulan di dalam kehidupan manusia yang dialami selama dia hidup. Inilah salah satu bentuk kemuliaan di masa yang akan datang yang akan diterima oleh orang percaya yang sudah dibenarkan, orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kemuliaan ini, pengharapan ini sama sekali tidak bisa dicapai dengan usaha manusia. Sama sekali tidak bisa dicapai dengan amal perbuatannya. Tetapi kemuliaan yang Allah berikan di masa yang akan datang ini hanya diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pengharapan ini bukanlah hanya merupakan janji-janji kosong. Tetapi pengharapan di sini yang dimaksud di dalam Alkitab adalah janji yang pasti akan terjadi. Ya, bukan suatu kemungkinan, tapi sebuah kepastian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terhadap karya Allah di dalam Yesus yang membenarkan kita dan yang memberikan damai sejahtera antara kita dengan Allah, bahkan memberikan pengharapan kemuliaan. Paulus menyatakan kepada jemaat di Roma supaya mereka harus bermegah terhadap semuanya itu. Umat Tuhan mesti berbangga, umat Tuhan mesti memiliki sukacita karena Allah telah menyiapkan berkat-berkat yang nilainya, kualitasnya melebihi daripada berkat-berkat atau hal-hal yang dibanggakan oleh manusia selama di dunia yang bersifat fisik. Ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan jaminan memperoleh kemuliaan di masa yang akan datang. Yang kedua, kalau kita membaca di dalam ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Biasanya seorang bermegah, seorang bersukacita karena memiliki sesuatu yang dibanggakan atau sesuatu yang menyenangkan. Tetapi pada bagian ini, Paulus justru mengajak orang percaya untuk bermegah di dalam kesengsaraan. Mengapa kita harus bermegah di dalam kesengsaraan? Kesengsaraan di sini maksudnya adalah kesengsaraan yang bukan dihasilkan atau diakibatkan dari perbuatan dosa atau kesalahan seseorang. Ya, misalnya orang melakukan tindakan kejahatan, kemudian dia dihukum dan dia mengalami penderitaan akibat hukuman itu. Itu bukan kesengsaraan seperti itu yang dimaksud oleh Paulus. Kalau ada orang yang menderita karena dosa atau karena kesalahan yang dia buat karena kebodohannya, maka dia harus bertobat dan kesalahan seperti itu tidak bisa ditolerir. Tetapi kesengsaraan dalam bagian ini adalah berbicara tentang kesengsaraan yang terjadi karena mempertahankan iman. Kesengsaraan yang orang percaya alami karena dia menyatakan kebenaran di dalam kehidupannya. Atau kesengsaraan yang terjadi yang memang diizinkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sementara pada saat itu dia memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang benar dengan sesama. Tetapi dia mengalami kesengsaraan. Mengapa orang percaya mesti mengalami sukacita atau bermegah ketika dia mengalami kesengsaraan seperti itu? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang percaya mesti bermegah. Orang percaya tidak boleh takut, orang percaya tidak boleh malu, orang percaya tidak boleh berespon negatif, marah, tawar hati, atau kecewa, atau bahkan minder ketika dia mengalami kesengsaraan dalam hidupnya karena imannya, karena kebenarannya. Kenapa? Karena kesengsaraan adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kedewasaan rohaninya. Karena melalui kesengsaraan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan itulah, maka dia akan menghasilkan kualitas karakter yang diinginkan oleh Allah di dalam hidup orang percaya. Dan salah satu kualitas karakter yang mulia, yang indah di mata Tuhan,
yang Tuhan mau ada terbentuk dalam orang percaya adalah ketekunan. Ya. Ketekunan di sini artinya bukan hanya sabar menanggung penderitaan, baik karena kondisi keadaan ataupun karena kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, lalu menerima begitu saja dan menjadi pasif. Tetapi ketekunan dalam konteks ini artinya adalah seorang yang sabar, seorang yang menerima setiap keadaan, perlakuan-perlakuan yang tidak adil yang dilakukan terhadapnya secara positif. Tidak dengan kemarahan, tidak dengan persungutan, tidak dengan dendam, tidak dengan rasa sakit hati, tidak dengan mengekspresikan dengan perbuatan ataupun kata-kata yang negatif, tetapi dia berusaha untuk menerima itu secara positif. Meskipun dia menderita, meskipun dia dirugikan, meskipun dia kecewa, dia berusaha menerima secara positif. Dan di dalam kesabarannya dia tetap melakukan apa yang benar secara aktif. Ini yang disebut dengan ketekunan. Dan kalau orang sudah memiliki kualitas seperti ini, maka dia memiliki sesuatu yang sangat bernilai dan dia patut untuk bermegah karena kualitas karakter rohani yang dia miliki di dalam hidupnya. Sebab itu Paulus mengajak jemaat supaya bermegahlah. Karena Kristus engkau sengsara, bermegahlah. Kamu tidak perlu merasa malu karena iman yang kamu miliki itu, tetapi kamu justru bermegah karena di dalam kesengsaraan itulah kualitas karakter kamu akan muncul, akan bersinar di situ. Dan karena ketika kamu sengsara karena iman, maka disitulah kamu sedang mengalami kesatuan dengan Kristus yang juga sengsara bagi kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus sendiri menjadi contoh daripada kualitas ketekunan ini. Ketika dia menderita, ketika dia didera karena pelayanan atau karena penginjilan di dalam Kisah Rasul 16. Di situ dia didera dan dia dimasukkan ke dalam penjara, dan tentu dia berada dalam kondisi yang sangat tidak mengenakan dan badannya sakit dan mungkin berdarah-darah. Tapi Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 dan 33 sampai kepada 32, ternyata di dalam penderitaannya Paulus bukan hanya pasif, dia bukan hanya ya sudahlah ini memang nasib saya sebagai orang percaya, jadi saya terima begitu saja, saya tidak perlu melawan, saya terima ini menjadi bagian saya. Tidak cukup sampai di situ. Tetapi ketika dia mengalami penderitaan, dia merespon secara positif. Dia tidak mengucapkan kata-kata makian, dia tidak menjadi tawar hati, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak marah kepada orang yang melakukan hal yang tidak adil ataupun kepada Tuhan. Tetapi dia menyikapinya secara positif. Dikatakan bahwa pada waktu tengah malam Paulus dan Silas memuji Tuhan. Ya, sangat sulit dibayangkan bahwa seorang yang begitu menderita bisa merespon secara positif. Itu yang disebut dengan ketekunan. Dia tidak pasif, tapi dia melakukan bagiannya, yaitu dia memuji Tuhan. Dia tidak pasif ketika terjadi gempa dan kepala penjara berpikir bahwa para tawanan itu melarikan diri dan dia ingin bunuh diri. Tetapi Paulus menyelamatkan kepala penjara dan mengatakan, jangan lakukan itu, kami semua masih ada di sini. Di dalam penderitaannya Paulus masih memikirkan keselamatan orang lain. Paulus masih menyelamatkan seseorang yang ingin bunuh diri. Dan di dalam penderitaannya Paulus masih mengabarkan Injil kepada kepala penjara itu dan seluruh keluarganya. Paulus tidak memikirkan rasa sakit yang dideritanya. Paulus tidak bersungut-sungut terhadap ketidakadilan yang dilakukan atasnya. Tetapi di dalam penderitaannya dia melakukan sesuatu. Dia bekerja secara aktif, melakukan apa yang Tuhan mau untuk menjadi berkat dan mendatangkan kebaikan bagi sesamanya. Inilah yang disebut dengan kualitas karakter yang luar biasa. Dan ketika ini ada di dalam diri seseorang, maka itu sesuatu yang bernilai dan berharga di mata Tuhan. Dan orang tersebut
wajib untuk bermegah atas kesengsaraannya, karena Tuhan mau membuat dia memiliki kualitas karakter yang terbaik, yaitu ketekunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini kita sedang mengalami kesengsaraan ataupun penderitaan karena iman, karena menyatakan kebenaran bagi lingkungan kita, keluarga kita, atau dimanapun kita berada, maka marilah kita mengingat akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita belajar untuk meresponi secara positif. Mari kita bermegah ketika hal itu diizinkan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Berarti Tuhan telah memperhitungkan komitmen kita. Orang Kristen yang menderita, orang Kristen yang mengalami ketidakadilan, itu berarti Tuhan telah melihat bahwa dia adalah orang Kristen yang berkomitmen. Dan dia pasti akan mengalami kesengsaraan. Dan kalau kita berada di dalam posisi seperti itu, firman Tuhan katakan, bermegahlah, bersukacitalah akan hal itu. Karena Tuhan mau membentuk engkau menjadi pribadi yang memiliki karakter yang berkualitas, yaitu ketekunan. Apa yang kita lakukan? Apa respon kita pada saat ini? Apakah kita menjadi marah? Apakah kita pahit terhadap Tuhan? Apakah kita pahit terhadap orang-orang yang memperlakukan kita secara tidak adil? Hari ini mari kita rubah respon kita, rubah cara berpikir kita, hati kita. Kita mulai belajar untuk berserah dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mulai belajar minta kekuatan yang baru terus kepada Tuhan sampai kualitas karakter itu tetap terbentuk di dalam hidup kita. Jadi kita hanya pikirkan penderitaan kita semata-mata. Jangan hanya kita fokuskan betapa tidak adilnya orang lain terhadap kita, sehingga kita harus menanggung sesuatu yang seharusnya kita tidak perlu tanggung. Tetapi mari kita pikirkan di dalam penderitaan ini, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya bagikan? Apa yang harus saya katakan supaya saya di tengah penderitaan bisa tetap menjadi berkat bagi orang lain, baik keluarga maupun bagi banyak orang. Yang terakhir di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Setelah memberitakan penjelasan tentang apa yang telah dilakukan Allah melalui Yesus yang mati dan bangkit untuk membenarkan, menyelamatkan dan memperdamaikan manusia di dalam Roma 5 ayat 6-10, Paulus menunjukkan bahwa sekarang orang percaya dapat bermegah di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus, karena keselamatan yang telah diberikannya. Kenapa manusia mesti bermegah di dalam Allah? Karena sebelum manusia percaya kepada Tuhan Yesus, posisi manusia adalah berdosa. Posisi manusia karena dosanya adalah pemberontak di hadapan Allah. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ketika kita masih seteru, ketika kita masih menyakiti hati Tuhan, ketika kita masih memberontak terhadap Tuhan, di situ Tuhan sudah mengambil keputusan untuk menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menjadi dasar kebanggaan kita. Kita bangga karena anugerah Tuhan dan kebaikannya dinyatakan bagi kita. Bukan pada saat kita telah berbuat baik kepada Tuhan, bukan pada saat kita berbuat amal, tetapi kita sangat bangga kepada Tuhan karena Dia memilih untuk mengasihi dan menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Ini Allah. Sebab itu sesuai dengan tema kita pagi hari ini, bermegahlah di dalam Kristus. Itulah yang paling bernilai, itulah yang paling berharga. Karena itu yang berlangsung secara kekal. Amal ibadah kita itu tidak ada apa-apanya. Kepintaran kita itu tidak akan berlangsung selamanya. Itu hanya sementara saja. Kesalehan kita seperti kata Paulus, mungkin sebelum mengenal Yesus, dia sangat bangga akan statusnya, akan jabatannya, akan pencapaian rohaninya. Tapi ketika dia mengenal Kristus, Paulus katakan semua itu kuanggap sampah. Karena di dalam Kristus dia menemukan sesuatu yang dia cari dan dia banggakan, yaitu kepastian, keselamatan,
dan pengharapan akan kemuliaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang apa hal yang penting harus kita banggakan di dalam kehidupan kita. Bukan harta jasmani, bukan kekuatan fisik, bukan kecantikan, ketampanan, bukan kekayaan ataupun pelayanan sekalipun. Tetapi yang harus kita banggakan dalam hidup kita adalah Allah di dalam Yesus Kristus yang memberikan kepastian keselamatan, yang memberi kekuatan di saat kita mengalami penderitaan dan membentuk kualitas karakter ketekunan ketika kita menjalani kesengsaraan. Tuhan Yesus kiranya menolong kita dalam menghadapi berbagai pergumulan sedang kita jalani pada saat ini, memberikan sukacita bagi kita sehingga kita bisa berkata bahwa dalam segala perkara aku mau bermegah dan berbangga di dalam Yesus Kristus. Amin. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Kini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan syukur jemaat, marilah kita berdoa
yang kita ucapkan bersama-sama. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Seperti ada tertulis dalam Amsal 3 ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Maka lumbung-lumbungmu akan dipenuhi dengan kelimpahan, dan tempat-tempat pemerasan anggurmu akan meluap-luap dengan anggur baru. Hidup kita yang benar harus berucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah tertebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang tadi sampaikan kepada kami semua. Tolong kami supaya kami tidak bermegah kepada hal-hal duniawi yang sifatnya fana, yang tidak memberikan hal-hal yang penting dan mendasar dalam hidup kami. Tetapi tolong kami supaya kami menemukan hal yang istimewa, yang sangat berharga di dalam Tuhan, dan biarlah Engkau dan juga karya-Mu di dalam Tuhan Yesus, itulah yang menjadi dasar, itulah yang membentuk kebanggaan kami, ya Tuhan, sehingga kami hanya mau bermegah di dalam Engkau. Saat ini kami mau menaikkan doa syafaat untuk jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merindukan pemulihan dan kesembuhan atas tubuh mereka. Bapak Yaneman Risa Kota, Bapak Henry Forman Bule Galangi, Ibu Tiurlan Huta Barat, Saudara Ebet Tohowu, ataupun kami yang ada di rumah yang mungkin saat ini juga sedang mengalami sakit yang tidak disebutkan namanya pada saat ini. Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter dan mengasihi setiap kami yang sakit, dan Engkau menyediakan kuasa-Mu, yaitu di dalam darah Yesus dan oleh bilur Yesus. Janji-Mu berkata bahwa setiap orang yang percaya kepadamu disembuhkan. Kami berdoa biarlah firman Tuhan ini berkuasa untuk memerdekakan dan melepaskan setiap jemaat Tuhan yang sakit dari segala sakit penyakitnya. Dan kami berdoa iman mereka kiranya terus bertumbuh dan dibangun oleh firman-Mu, sehingga melalui firman Tuhan mereka boleh mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa mengucap syukur atas pertambahan usia yang dialami oleh Ibu Yuniar dan juga Saudara Gian Ekbert Silitonga. Tuhan, Engkaulah yang empunya kehidupan, dan Engkau memberikan kehidupan ini kepada kekasih-kekasih kami, karena Engkau punya tujuan tertentu di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu mari Tuhan tolong sehingga mereka mengerti apa yang menjadi tujuan atau rancangan yang Tuhan tetapkan buat mereka secara khusus, sehingga hidup mereka sungguh menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Hidup mereka bermakna, dan kami serahkan dalam keseharian mereka Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyertai dan menuntun mereka. Dan Tuhan,
yang menolong sehingga apa yang mereka lakukan dibuat Tuhan berhasil. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga Bapak Franz Doni Ririhena. Tuhan menjadi kepala di dalam keluarga ini, memberkati Bapak Franz dan istrinya serta anak-anak Safa dan juga Sander. Biarlah keluarga ini boleh mengalami kasih Tuhan. Keluarga ini semakin hari boleh semakin berpaut dan bertekun di dalam iman, kasih dan pengharapannya kepada Tuhan. Sehingga kasih Tuhan berkuasa dan memberkati keluarga ini, dan penyertaan pemeliharaan serta perlindungan Tuhan yang sempurna boleh dialami oleh keluarga ini. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Henry Rungkat. Tuhan Engkau sertai Bapak Henry Rungkat dalam kepelayanannya dan kepemimpinannya di tengah keluarga, di tempat pekerjaan. Tuhan berkati dengan kesehatan. Tuhan memberikan hikmat kepada beliau untuk boleh menjadi berkat bagi seluruh keluarganya, sehingga kasih Tuhan boleh terpancar dalam hidupnya dan boleh memberkati keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis dan keluarga. Kami percaya Tuhan yang mengutus, maka Tuhan juga yang memperlengkapi dan mengurapi. Tuhan yang menyertai dan menolong sehingga seluruh majelis dan keluarga memiliki kesatuan hati untuk melayani Tuhan di gereja Tuhan di GKO BSD ini. Dan kami percaya maka setiap jerih lelah yang dilakukan oleh majelis dan keluarganya itu tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya bagi mereka. Kami juga berdoa memberkati Pendeta David dan pengurus gereja yang ada di Petuo Kalbar. Tuhan Engkau ada di sana meskipun daerah itu terpencil, tapi kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan menolong mereka, memberikan semangat bagi mereka, bahkan kuasa-Mu berkuasa atas mereka, sehingga setiap hidup dan pernyataan kebenaran menjadi kesaksian yang memberkati bukan hanya jemaat di Petuo, tapi juga masyarakat yang ada di lingkungan Petuo Kalbar. Juga berdoa untuk pemerintah yang saat ini sedang melakukan berbagai macam kajian yang akan diterapkan untuk mengendorkan pembatasan PSBB dan memberlakukan new normal. Kami berdoa biar semuanya itu diberkati Tuhan dan benar-benar terukur sehingga tidak menyebabkan penularan gelombang yang baru. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat, bahkan gereja Tuhan pakai kami, supaya kami mampu memberikan pengaruh, kami mampu berdiri menjadi mitranya Tuhan, mitra pemerintah untuk hidup di dalam kedisiplinan, sehingga kami boleh mencegah penularan di gelombang yang baru. Kami berdoa juga kiranya kasih dan kuasa Tuhan turun dan berkuasa atas bangsa-bangsa dan khususnya atas Indonesia. Setiap mereka yang berseru kepada Tuhan di dalam pengharapan dan iman, Tuhan Engkau nyatakan diri-Mu, Tuhan nyatakan kesembuhan-Mu, Tuhan nyatakan pengampunan-Mu atas mereka, sehingga boleh terjadi pertobatan di dunia ini, di Indonesia khususnya di wilayah Banten. Terima kasih Bapa, biarlah di dalam Engkau orang-orang yang percaya, bahkan orang-orang yang belum percaya, yang menerima Injil keselamatan, boleh memiliki pengharapan. Terima kasih Tuhan, berkati juga seluruh anggota Sidi Jemaat yang akan memenuhi undangan perjamuan kudus pada minggu yang akan datang 21 Juni 2020. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mempersiapkan diri kami masing-masing di dalam hubungan kami dengan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memeriksa hati dan kehidupan kami. Biarlah Engkau Tuhan yang menyatakan kemurahan-Mu atas kami ketika kami membuka hati dan merendahkan diri, ketika kami menyesali dosa-dosa kami dan mengambil keputusan untuk bertobat. Dan kami terus berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga semakin hari hidup kami semakin diubahkan, hubungan kami dipulihkan, baik dengan Tuhan maupun juga dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga seluruh jemaat Tuhan yang pagi hari ini sedang beribadah bersama-sama.
Tuhan, Engkau adalah satu-satunya sumber penolong bagi kami yang kami andalkan. Apapun yang kami miliki tidak dapat kami andalkan Tuhan untuk melindungi, untuk menyembuhkan kami, untuk memelihara kehidupan kami. Kami hanya menaruh seluruh iman kami kepadamu. Biarlah Engkau yang melihat setiap hati-hati daripada jemaat-Mu, setiap pribadi yang berdoa di dalam kesesakannya, yang menaruh harapan sepenuhnya kepadamu, maka tangan Tuhan turun dan bertindak atas mereka. Biarlah mereka dan kami semua boleh memiliki pengalaman iman bersama dengan Tuhan, boleh menyadari bahwa di dalam situasi kami yang paling sulit sekalipun Engkau ada. Engkau mengajar, Engkau menyertai kami, Engkau membentuk kami, sehingga semakin hari kami semakin kuat dan semakin hari kami bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang nyata dilakukan atas hidup kami, atas situasi-situasi yang sedang menjadi pergumulan bagi kami, baik keluarga kami, pekerjaan, usaha, studi, masa depan, pelayanan, dan apapun yang saat ini sedang kami doakan di hadapan Tuhan. Terima kasih karena kami mempunyai Allah yang peduli. Terima kasih karena ketika kami berdoa, Engkau mendengar dan memberikan jawaban bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, karena di dalam kesesakan Tuhan Engkau memberikan kelegaan bagi kami semua, penghiburan dan kekuatan yang kami butuhkan. Kami bawa seluruh doa kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri dan kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 340 bait yang pertama dan kedua. Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin.
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Yang pertama yang saya mau sampaikan adalah tentang persiapan perjamuan kudus. Minggu depan kita akan melakukan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Oleh sebab itu diminta anggota sidi jemaat untuk mempersiapkan anggur dan roti untuk perjamuan kudus. Dan yang kedua, mari kita terus tumbuh menjadi jemaat Tuhan, warga bangsa yang disiplin. Kita tetap di rumah, kita memakai masker, dan juga kita terus menjaga jarak, khususnya di tempat-tempat keramaian. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan melindungi kita semua. Shalom.